Please enter your code. Creative accepted. Enjoy the whole project. There will be no time for us to fight the destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love being family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan limpahan rahmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 1. Di video ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai materi hukum administrasi negara, yaitu PTUN. Saya sendiri Putra Kaswaldi Rahmat Ilahi, dan berikut adalah nama-nama dari kelompok 1. Selanjutnya untuk penjelasan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Teman-teman kelompok 1, dipersilahkan. Pengertian peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang dibentuk oleh rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa peradilan tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang dan badan hukum perdata dengan pejabat atau badan tata usaha negara, pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Menurut Rojali Abdullah, peradilan tata usaha negara hanya berwenang mengadili sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Tujuan dan kekuasaan pengadilan PTUN. Tujuan dari PTUN adalah yang pertama, untuk mewujudkan tata kehidupan bernegara dan berbangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Kedua, oleh karena itu diperlukan persamaan di depan hukum, tidak hanya warga negara dan warga negara, juga warga negara dengan pemerintah. Tiga, menyelesaikan perkara-perkara perselisihan antara warga negara dengan pejabat tun sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang dirasa merugikan warganya. Kekuasaan dan wewenang pengadilan tata usaha negara. Yang pertama, pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kedua, pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan dikeluarkan pada saat perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya adalah dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. Keempat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding. Tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara di dalam daerah hukumnya. Pada tingkat pertama, sengketa tata usaha negara yang diselesaikan terlebih melalui upaya administrasi sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 48. Dan yang kelima, terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat dilakukan kasasi. Yakni slide yang menerangkan susunan hierarki tata pengadilan tata usaha negara atau TUN di Indonesia, yang mana pengadilan terendah itu
pengadilan tata usaha negara yang berada di setiap wilayah. Baru ke atasnya itu ada pengadilan tinggi tata usaha negara, dan yang paling tinggi yakni Mahkamah Agung. PT UN itu bertugas dan wewenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama, kabupaten atau kota. Sedangkan PT TUN atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding. Dan yang paling tinggi yakni Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan negara tertinggi yang membawahi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan tata usaha negara. Di dalam PT UN itu disyaratkan minimal terdiri dari sekretaris, panitera, beberapa hakim anggota, dan pimpinan pengadilan, seorang ketua dan seorang wakil. Terima kasih. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Gugatan dan subjek PT UN. Objek sengketa TUN, yaitu ada dua. Yang pertama adalah objek, yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Sedangkan KTUN adalah suatu penetapan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifatnya adalah konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pasal 1 angka 9 UU nomor 51 tahun 2009, kecuali pada pasal 3 UU nomor 5 tahun 1986 atau fiktif negatif. Pasal 48 UU nomor 5 tahun 1986 harus melalui upaya administratif kewenangan pengadilan tinggi pada tingkat pertama. Subjek sengketa TUN. Pada pasal 53 ayat 1 UU nomor 9 tahun 2004, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dalam mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Badan hukum atau badan atau pejabat TUN di lain pihak sebagai tergugat adalah adanya atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau adanya hukum perdata. Pasal 1 butir 12 UU nomor 51 tahun 2009. Gugatan PT UN. Yang disebut dengan gugatan yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan kepada PT UN untuk mendapat putusan. Yang dapat digugat di hadapan PT UN hanyalah badan dan pejabat TUN baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sengketa mengenai kepentingan hak yang dilanggar. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada PT UN. Alasan yang biasa digunakan dalam gugatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, badan atau pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Dan yang ketiga, badan atau pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut yang seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut. Prosedur penanganan perkara PT-UN itu ada dua. Satu, upaya administratif. Dua, upaya hukum. Upaya administratif, suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Satu, keberatan. Keberatan ialah penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat TUN
yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. 2. Banding administratif. Ialah penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan atau pejabat yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Upaya hukum. Yang pertama, melalui jalur gugatan, terus lanjut ke PT UN. Pasal 50. Tadi PT UN tidak diselesaikan, lanjut ke Pengadilan Tinggi TUN sebagai tingkat banding. Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Ketika tidak diselesaikan, bisa lanjut ke jalur MA. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.